Setiap hari kita bergerak, kita berpindah dan beradaptasi dengan dunia. Bergerak menghasilkan perubahan untuk mencapai tujuan. Dengan semangat perubahan dan visi menjadi perguruan tinggi kesehatan di bidang farmasi, Akademi Farmasi Surabaya hadir dengan mengedepankan iptek bertaraf nasional. Akademi Farmasi Surabaya berdiri sejak 31 Desember tahun 2010 dan beralamatkan di Jalan Ketintang Madya nomor 81 Surabaya. Di bawah naungan Yayasan Kefarmasian Surabaya, Akademi Farmasi Surabaya hadir dengan membawa misi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis farmasi. Dalam proses kegiatan pembelajaran selama 6 semester, kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Akademi Farmasi Surabaya telah mendapatkan akreditasi B. Dan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan profesional, serta siap menghadapi dunia kerja, Akademi Farmasi Surabaya memberikan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Akademi Farmasi Surabaya. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Rumah Sakit Jiwa Surabaya, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, Dinas Kesehatan Kota, Apotik Kimia Farma, dan lain-lainnya. Serangkaian pelaksanaan kegiatan PKL diperuntukkan mahasiswa agar siap terjun di dunia kerja dan wirausaha. Akademi Farmasi Surabaya dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang sangat memadai, seperti Laboratorium Farmakognosi, Laboratorium Kimia, Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Komputer, Perpustakaan, dan apotek pendidikan. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM menarik bagi mahasiswa. Di antaranya, paduan suara, seni tari, silat, dan lain-lain. Akademi Farmasi Surabaya mengalami peningkatan dalam penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Karenanya, kami melakukan pengembangan dalam infrastruktur guna melengkapi fasilitas yang ada. Kami percaya dengan perubahan yang kami lakukan dapat membuat Akademi Farmasi Surabaya mampu bersaing secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Siang. Selamat datang di webinar kuliah pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan teknologi di era milenial. Dalam webinar ini ada dua materi ya teman-teman. Yang pertama, sosialisasi media pembelajaran bahasa Inggris berbasis seluler. Dan yang kedua, sosialisasi pembelian obat aman melalui e-commerce. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan acara pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Ria Luciani, Sarjana Pendidikan Magister of Arts selaku dosen pembimbing di Akademi Farmasi Surabaya, sekaligus beliau pemateri pertama. Beliau juga merupakan dosen mata kuliah bahasa Inggris di Akademi Farmasi Surabaya. Kemudian yang terhormat Bapak Muhammad Salis Faizuddin dan Kak Amelia Rahmawati selaku pemateri kedua, dan semua teman-teman peserta yang menankanlah saya Talita Salsyabila di sini sebagai moderator. Tujuan dari kegiatan ini adalah kegiatan kuliah pengabdian masyarakat melalui webinar yang ditujukan untuk kita semua para kaum milenial yang akan diisi oleh dua pemateri yang saya sebutkan tadi yang sangat luar biasa. Saya mulai ya untuk membacakan tata tertibnya. Yang pertama, ID peserta webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mematikan suara atau mute selama proses webinar berlangsung. Yang keempat, bagi 30 peserta yang beruntung akan mendapatkan paket data dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pendaftar pertama yang mengisi Google Form dan hadir selama acara serta mengisi link presensi yang akan dibagikan di akhir acara. Kemudian akan ada door prize nih teman-teman bagi peserta yang mengajukan pertanyaan terbaik. Pertanyaan terbaik nanti dipilih oleh panitia ya. Kemudian yang kelima, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan, yaitu dengan cara di kolom chat ya teman-teman, tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Kemudian yang keenam, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhirnya webinar ini. Yang ketujuh, di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit dari awal pembagian link ya. Kemudian peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi teman-teman harus stay ya sampai akhir. Kemudian yang terakhir, sertifikat akan dikirim 1 minggu setelah dilaksanakan kegiatan webinar ini. Baik, saya akan acara selanjutnya yaitu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Ria Luciani, Sarjana Pendidikan Magister of Arts, selaku dosen pembimbing, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama. Kemudian dilanjutkan untuk sesi tanya-jawab untuk materi yang pertama. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi kedua oleh Bapak Muhammad Salis Faizuddin dan Kak Amelia Rahmawati, selaku pemateri dari mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya semester 6. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab materi kedua. Kemudian setelah itu akan ada sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, nanti teman-teman mengisi presensi dan kuesioner ya.
yang akan dibagikan linknya. Selanjutnya, penjelasan promosi Akademi Farmasi Surabaya oleh tim promosi, dilanjut dengan pembagian hadiah, dan yang terakhir penutup. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ria Lusiani, Sarjana Pendidikan Magister of Arts selaku dosen pembimbing, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama dengan topik sosialisasi media pembelajaran bahasa Inggris berbasis seluler. Untuk Ibu Ria Lusiani, Sarjana Pendidikan Magister of Arts, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Talita yang sudah acara kuliah pengabdian kepada masyarakat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta acara kuliah pengabdian kepada masyarakat Akademi Farmasi Surabaya hari Minggu tanggal 11 April 2021. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada panitia yang sudah merencanakan dan mengatur kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat ini sehingga bisa terselenggara pada hari ini. Nah, sebelum saya memasuki materi, saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya KPM itu atau kuliah pengabdian kepada masyarakat kepada mungkin teman-teman yang baru bergabung belum masih asing ya dengan KPM itu apa sih sebenarnya. Jadi KPM ini adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang berkuliah di Akademi Farmasi Surabaya. Jadi kuliahnya tidak seperti dengan mata kuliah yang lain yang mahasiswa itu harus duduk di kelas mendengarkan penjelasan dosen lalu mengerjakan tugas. Tidak seperti itu, tapi perkuliahannya mahasiswa diharapkan terjun langsung ke masyarakat, ke lingkungan sekitar untuk melakukan penyuluhan. Nah, jadi intinya ganti mahasiswa yang memberikan informasi atau memberikan materi kepada masyarakat sekitar gitu ya. Nah, kegiatan KPM ini sejalan dengan kegiatan Tridharma yang harus dilaksanakan oleh kami para dosen. Jadi Tridharma itu apa saja? Tridharma itu ada 3. Yang pertama pendidikan, jadi kami diwajibkan untuk mengajar di kelas. Lalu yang kedua itu ada penelitian, dan yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya adalah melakukan perkuliahan seperti ini, webinar seperti ini yang ditujukan kepada masyarakat umum. Sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita kuasai bisa dibagi kepada masyarakat umum, gitu ya. Saya rasa untuk pembukaan saya tidak akan panjang lebar, begitu saja saya langsung masuk ke materi saja ya. Karena di sini saya bidangnya adalah pendidikan bahasa Inggris, maka temanya agak sedikit berbeda dengan teman-teman mahasiswa, yaitu mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Baik, saya ambil tema mengoptimalkan pembelajaran mandiri pada mata pelajaran bahasa Inggris melalui MAL. MAL itu adalah Mobile Assisted Language Learning, atau yang tadi disampaikan oleh Mbak Talita adalah pembelajaran berbasis seluler. Jadi dengan materi ini diharapkan nanti teman-teman peserta bisa mendapat insight baru atau informasi baru mengenai pemanfaatan seluler untuk belajar bahasa Inggris. Itu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran mandiri dan juga mengenai pembelajaran berbasis seluler, dan di akhir nanti saya akan memberikan beberapa informasi dari program aplikasi di HP yang bisa digunakan untuk belajar mandiri, khususnya untuk bahasa Inggris. Ini outline-nya.
Dan kita mulai dengan gambar ini. Kira-kira teman-teman familiar dengan gambar ini? Bisa dijawab pertanyaan saya di kolom chat ya. Siapa? Khususnya untuk yang ini, mas-mas yang digambar di sebelah kanan. Ada yang tahu? Saya rasa banyak yang tahu ya. Ini kaum-kaum milenial pasti tahu. Sebentar, ini ada yang sudah menjawab lewat chat. Saya buka terlebih dahulu. Ome TV. Langsung yang disebut Ome TV, Vicky Naki. Oke. Ada yang tahu, jadi banyak yang tahu saya rasa. Jadi benar ya, Vicky Naki namanya. Dia sedang ramai sekali diperbincangkan di Indonesia karena ceritanya dengan seorang gadis dari Kazakhstan. Tapi kita di sini tidak akan membahas mengenai cerita mereka berdua, tapi kita akan belajar sedikit atas apa yang sudah dilakukan Vicky Naki sehingga dia kan terkenal menguasai beberapa bahasa asing. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas, yaitu pembelajaran mandiri. Ya, dari Vicky Naki sempat menyampaikan dari berita yang saya baca, dia belajar bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya lewat Ome TV yang tadi sempat disampaikan di teman-teman di kolom chat. Nah, dia langsung belajar dari native speaker-nya atau orang yang bahasa ibunya adalah bahasa asing tersebut. Jadi kalau dia belajar bahasa Inggris ya dia ngomong dengan native speaker bahasa Inggris. Dia belajar bahasa Rusia, dia ngomong dengan orang yang native speaker-nya adalah bahasa Rusia. Dan dia belajar dari orang tersebut, minta diajari. Nah, dari apa yang dilakukan Vicky Naki itu adalah salah satu bentuk pembelajaran mandiri atau self-study. Jadi belajar sendiri, bukan dalam belajarnya itu tidak di kelas. Meskipun dia juga sekolah, tapi dia mengembangkan apa yang dia dapat di sekolah dengan mempraktekkan langsung dan mendapat ilmu tambahan dari native speaker-nya secara langsung. Itu ya, itu yang kami harapkan bisa diterapkan oleh teman-teman nanti setelah mengikuti webinar ini. Gitu. Nah, untuk pembelajaran mandiri yang saya sempat sampaikan ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang besar itu biasanya berasal dari kita. Jadi ada kesadaran untuk belajar sendiri atau mempraktekkan sendiri. Misalnya di sekolah kita sudah mempelajari mengenai bahasa Inggris, teorinya bagaimana, lalu dengan pembelajaran mandiri kita bisa mengaplikasikan lagi, gitu ya. Jadi lebih banyak kesempatan untuk belajarnya. Lalu yang kedua, karakteristiknya adalah kegiatan belajarnya itu aktif, persisten, terarah, dan kreatif. Kenapa demikian? Karena pembelajaran ini kita sendiri, pelakunya sendiri yang menentukan. Jadi dari diri kita, dari siswanya sendiri, saya pengen belajar apa, bagaimana saya ingin mempelajarinya, siswa itu sendiri yang menentukan. Jadi lebih kreatif ya caranya, tidak seperti monoton di kelas, duduk di bangku, mendengarkan guru menjelaskan. Jadi banyak macamnya, banyak caranya untuk belajar. Dan juga sumber belajarnya tidak terbatas. Kalau kita di kelas ya kita terbatas di ruang kelas tersebut. Tapi kalau kita belajar mandiri, kita bisa belajar dari apapun. Misalnya kalau kasusnya Vicky Naki tadi, dia belajar langsung dari native speaker-nya. Ya kan, dia langsung ngomong, dia langsung belajar pada saat itu. Nah, tidak terbatas pada itu saja, belajar mandiri kita juga bisa mengambil dari berbagai sumber. Bisa dari buku juga, bisa juga dari HP. Ini nanti yang akan kita bahas adalah di
seluler ya. Jadi kita fokuskan penggunaan seluler untuk pembelajaran mandiri. Nah, dan pembelajaran ini juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Karena ya terserah kita, terserah siswanya yang mau belajar. Jadi misalnya lagi free, tidak ada kegiatan, ya sudahlah saya mau belajar bahasa Inggris, main game lewat HP gitu. Lalu menentukan cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Karena semuanya ditentukan oleh pelaku pembelajarnya, maka cara belajarnya pun juga kita menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Kita lebih tahu kan, harusnya kita lebih bisa belajar, misalnya ada yang karakter belajarnya itu bisa lebih cepat mendengar, jadi audio, jadi dia lebih suka mendengarkan musik misalnya seperti itu. Lalu ada karakter siswa yang lebih cepat menangkap pelajaran itu dengan cara membaca atau dengan cara menulis. Nah, kita bisa menentukan sendiri gaya belajar kita. Dan juga dapat dijalankan dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Jadi, pembelajaran mandiri ini bisa dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Tapi untuk materi saya yang untuk kali ini, saya fokuskan di pembelajaran yang di luar kelas. Jadi, pendidikan formalnya tetap jalan, jadi di kelas. Nah, di luar pendidikan formal itu teman-teman bisa melatih sendiri dengan pembelajaran berbasis seluler. Itu ya. Itu penjelasan singkat mengenai pembelajaran mandiri. Pembelajaran yang diinisiasi oleh diri kita sendiri. Nah, ini adalah manfaatnya yang bisa kita peroleh. Yang pertama, memperluas pandangan dan kemampuan menalar. Learning at your own pace, itu maksudnya adalah pelakunya kan kita bisa menentukan kecepatan pembelajarannya. Jadi misalnya hari ini saya mau belajar lewat game selama 1 jam. Nanti untuk keesokan harinya saya ingin belajar dengan cara mendengarkan podcast. Nah, itu kecepatan pembelajarannya kita sendiri yang menentukan. Dan juga ini lebih menyenangkan karena itu tadi ya, kita sendiri yang menentukan kita mau belajar dari mana, kita mau belajar bagaimana. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan mood kita juga. Dan juga kita bisa mempelajari hal-hal penting, relevan, dan yang lebih aplikatif. Nah, ini maksudnya dengan pembelajaran mandiri ini kita kan tahu kekurangan kita di apa. Saya kalau dalam bahasa Inggris itu speaking-nya yang kurang. Nah, berarti kita bisa menentukan pakai media apa ya yang kita bisa berlatih speaking lebih banyak. Kalau contoh lain lagi, misal saya grammar-nya kurang. Nah, kita bisa mencari sumber belajar sendiri yang bisa mensupport kita untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai grammar. Gitu. Jadi kita lebih bisa mengenal sendiri dan menentukan sendiri materi yang akan kita pelajari. Dan selanjutnya melatih serta mengembangkan attitude dan etika kerja. Ya karena kita sendiri yang menentukan, makanya kita perlu konsisten. Dengan konsisten ini kita akhirnya terlatih untuk secara berkala, secara teratur untuk belajar. Karena nggak ada yang mengawasi kan ya, kita sendiri yang mengawasi, kita sendiri yang akan melatih diri kita sendiri untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita pelajari. Dan yang terakhir dapat dilakukan oleh semua orang dan di segala usia. Ini sudah jelas karena ada pepatah long life learning. Jadi pembelajaran itu tidak terbatas pada ruang kelas dan juga usia. Oke, untuk selanjutnya saya punya sedikit survei mengenai pembelajaran mandiri. Silakan teman-teman klik mentik.com dan memasukkan kode ini. Ada 2 pertanyaan mengenai pembelajaran mandiri, silakan bisa diisi.
sambil menunggu silakan ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat sesuai yang disampaikan oleh Mbak Talita tadi. Saya ingin tahu apakah teman-teman yang hadir di sini sebelumnya sudah pernah melaksanakan belajar mandiri atau belum. Oke, cukup ya untuk pengisian surveinya. Kita lanjut lagi ke materi, ke slide selanjutnya. Bentar. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis seluler. Oke. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Mobile Assisted Language Learning. Nah, untuk definisinya adalah simpelnya itu adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat seluler atau contohnya adalah smartphones, juga bisa tab untuk tujuan pembelajaran bahasa. Jadi bisa difokuskan ke pembelajaran bahasa ya. Jadi ini tidak membatasi pembelajaran berbasis seluler ini hanya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Tidak, tapi juga bisa untuk pembelajaran yang lainnya. Tapi hari ini kita fokuskan ke pembelajaran bahasa. Nah, keuntungan dari penggunaan seluler atau handphone untuk pembelajaran itu kelebihannya yaitu perangkatnya portable. Jadi kita bisa bawa kemana saja. Misalnya kita sedang dalam perjalanan keluar kota, biasanya bosen kan ya, bosen ngapain enaknya. Nah, kita bisa gunakan kesempatan itu, waktu luang tersebut untuk belajar bahasa Inggris, misalnya dengan mendengarkan podcast atau melalui game. Jadi nge-game-nya tidak hanya nge-game untuk hobi saja, tapi kita bawa manfaat game-nya itu dengan belajar bahasa Inggris. Jadi kita mendapatkan keuntungan double. Kita juga bisa merefresh mood kita, suasana hati kita juga bisa mendapatkan ilmunya. Lalu mudah diakses, apalagi kalau terkoneksi dengan internet. Jadi tidak terbatas hanya aplikasi saja, tapi kita juga bisa berselancar di internet untuk memperoleh informasi-informasi lainnya. Dan juga sumber belajarnya bervariasi. Biasanya kan karena digital ya, digital disupport dengan video, disupport dengan audio, gambar-gambar, jadi lebih menarik. Dan juga fleksibel, ini kaitannya dengan pembelajaran mandiri tadi, yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Oleh karena itu, pembelajaran berbasis seluler ini dirasa sangat tepat ya untuk membantu teman-teman melaksanakan atau menerapkan pembelajaran mandiri. Jadi nge-game sambil belajar, mendengarkan podcast sambil belajar, menonton video sambil belajar. Tuh. Tapi yang ditonton juga harus, kalau videonya ya video yang menggunakan bahasa Inggris. Podcastnya podcast yang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ada survei satu lagi mengenai aplikasi. Nah, kira-kira dari teman-teman yang hadir di sini, ada nggak? Silahkan dicek di HP-nya, sudah ada tidak, paling tidak satu aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Entah itu game, entah itu podcast, atau Ome TV. Nah, silahkan diisi di survei ini. Oke. Setelah ini kita akan membahas mengenai beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri. Ini hasilnya lumayan banyak ya, ada yang sudah menggunakan beberapa aplikasi untuk belajar bahasa. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih yang sudah mengisi survei. Dari hasil yang saya lihat, perbandingannya cukup signifikan. Jadi hasil yang sangat memuaskan sekali. Ternyata dari teman-teman sudah banyak yang menerapkan pembelajaran mandiri dan juga memanfaatkan handphonenya untuk belajar bahasa. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya kita akan sharing mengenai beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar. Oke, saya ambil beberapa program di sini dari survei yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti di Rusia, dan hasil tertinggi survei itu mengacu pada dua aplikasi pertama yang saya sajikan di sini, yaitu Duolingo dan Memrise. Dua aplikasi ini yang paling sering digunakan oleh teman-teman siswa di sana di Rusia. Saya di surveinya kurang dijelaskan tepatnya di sekolah mana,
Jadi dua aplikasi ini sangat difavoritkan ya di sana. Duolingo itu free American language learning web and mobile application. Jadi ini tersedia dalam bentuk web dan juga dalam bentuk aplikasi. Nah, dan yang kedua adalah Memrise atau ini berbasis British. Jadi kalau yang Duolingo tadi dari American, kalau yang Memrise ini berbasis British. A British language platform that uses spaced repetition of flashcards to increase the rate of learning. Jadi penggunaannya ditekankan pada penggunaan flashcard. Jadi kartu-kartu untuk meningkatkan vocabulary, ya kosakata. Dan yang ketiga itu ada Lingualeo. Basicnya sama dengan Duolingo dan Memrise. Jadi cuma beda nama saja dan juga beda tampilannya saja. Ini basicnya sama, tapi tergantung preference ya. Nanti teman-teman lebih suka yang mana, silahkan dicoba satu persatu juga tidak masalah. Dan yang terakhir ada Busuu, online learning platform based in London. Ini kalau saya agak lupa kemarin saya sempat coba yang Busuu ini, kalau tidak salah ada beberapa activity yang berbayar yang Busuu. Kalau yang Duolingo itu free dan Lingualeo kalau tidak salah, Lingualeo dan Busuu ini ada beberapa activity yang berbayar. Gitu ya, meskipun keterangannya freemium tapi ternyata ada beberapa activity yang sudah naik tingkatannya itu berbayar. Ini saya beri contoh untuk satu activity di Memrise saja ya. Kalau saya tunjukkan semuanya nanti waktunya tidak cukup. Ini untuk yang Memrise saja. Mohon maaf, gurunya mengingatkan waktunya kurang dari 5 menit ya. Oh iya, terima kasih. Jadi ini contoh activity-nya di Memrise. Jadi native-nya menyampaikan sesuatu, kita mengartikan gitu. Nah, apa tadi yang disampaikan? Kita pilih bahasa Indonesianya. Lalu kita juga belajar menyusun kalimat. Apa kabar? Bahasa Inggrisnya adalah how are you doing? Gitu. Dan juga kita menerjemahkan. Kalau hi, bahasa Inggrisnya apa? Gitu. Hampir mirip ya ini untuk Duolingo, Memrise, lalu ada Lingualeo, dan ada Busuu juga. Oke, itu untuk aplikasi ini kita bisa simpulkan ada beberapa poin, yaitu mereka menyediakan beberapa pilihan bahasa, jadi tidak hanya bahasa Inggris saja, dan juga pembelajaran dikategorikan berdasarkan level siswa. Ya, jadi mulai dari beginner, intermediate, dan juga advance. Nanti kita levelnya di mana kita bisa menyesuaikan. Lalu materi yang disajikan berdasarkan tema, ada tema-tema tertentu. Misalnya yang tadi yang saya demokan itu adalah greeting. Jadi untuk pertama kali kita belajar, pasti biasanya kita how to introduce yourself. Dan juga fokus materi lebih pada ke translation atau terjemahan. Misalnya, hi tadi bahasa Inggrisnya ditulis dengan HI. Lalu apa kabar? How are you doing? Seperti itu. Lalu, sebentar. Dan yang terakhir adalah kegiatannya bersifat satu arah. Jadi teman-teman yang menjawab pertanyaan yang disajikan oleh aplikasinya. Tidak mendapat feedback. Gitu. Jadi belum bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, ini untuk beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk yang fokusnya adalah ke listening. Jadi melatih kemampuan mendengarkan kita dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada ELO, English Listening. Ada Lyrics Training, jadi kita belajar listeningnya melalui lirik. Yang selanjutnya ada BBC Learning English.
Dan terakhir adalah Learn English Podcast. Jadi di sini ada beberapa macam materinya ya, sumbernya. Yang pertama untuk ELO ini audio, itu bisa bentuknya berita dalam bahasa Inggris. Kalau yang lirik ini berarti kita belajar dari lagu. Kalau yang BBC ini dia mengcover beberapa skill sebenarnya. Ada reading juga. You can read from news, or it also provides podcast. Jadi dia juga ada podcastnya juga. Jadi ada beberapa materi kita bisa pilih di BBC Learning English. Dan yang terakhir ada Learn English Podcast dari British Council. Kak, iki Jadi ngene podcast enak yo. saja. Itu ya. Tapi masih nggonku ya enak ya tambahnya. Nggonku mah enak ya. Headsetku. Oke, lalu yang selanjutnya adalah aplikasi yang fokusnya ke reading. Cuma kurang dicas Yang pertama ada, mohon maaf, untuk peserta yang lain bisa di-mute dulu ya mikrofonnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk reading, aplikasi yang fokusnya ke reading ada 3. Ini ada Wattpad. Di sini sumbernya adalah stories, short stories, and also novel. Jadi ada beberapa cerita yang disajikan dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada New Zealand Students. Di sini materinya berbentuk artikel berita, ya. Jadi berita-berita dalam bahasa Inggris bisa kita baca dan meningkatkan reading skill kita. Dan yang terakhir ada English Reading. Dia mengkombinasikan antara short stories dan juga news, gitu ya. Jadi bahan bacaannya berasal dari cerita dalam bahasa Inggris dan juga berita. Dan yang terakhir dari beberapa aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi, sifatnya satu arah, yaitu kita saja yang belajar, kita tidak berkomunikasi secara langsung. Feedback kita dapatkan dari mesin, karena itu adalah program. Nah, untuk yang terakhir ini adalah telecollaboration, yaitu apa yang dilakukan oleh Vicky Naki. Itu sama ya, maksudnya adalah telecollaboration yang seperti itu. Jadi kita langsung berkomunikasi dengan native speaker-nya. Dengan begitu kita bisa mendapat umpan balik, yaitu kalau ngobrol kan kita bisa langsung mendapat respon. Dan pada saat itu juga kita juga bisa melatih bagaimana merespon kembali lawan bicara kita. Dan di sini simpelnya adalah bentuknya adalah video call, video conference gitu ya, antara kita dan orang lain. Ada 3 aplikasi, yaitu The Mixer yang tersedia dalam web dan juga aplikasi, Talkboard dan juga Tila Project. Tila Project di sini bukan aplikasi ya, tapi di sini adalah program yang diselenggarakan oleh Uni Eropa. Jadi siswa-siswa bisa berkumpul di sana dan juga bisa berkomunikasi dengan siswa dari negara lain. Nah, contoh lainnya adalah Tu dan Ome TV yang sudah yang digunakan oleh Vicky Naki. Sebenarnya kalau untuk 2 aplikasi ini bukan untuk language learning, tapi untuk bersosialisasi seperti IG, seperti Facebook, seperti itu. Tapi kita juga bisa memanfaatkan untuk belajar bahasa. Itu ya. Oke, saya rasa cukup. Sekian materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan ke Mbak Talita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Silahkan yang mau bertanya bisa diisi di kolom chat ya, seperti format yang telah saya bagikan. Monggo teman-teman kalau mau tanya. Oke, mungkin bisa langsung ke materi kedua, Mbak Talita. Nanti kita sambil menunggu bisa digabungkan. Sesi kedua. Baik. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Muhammad Salis Faizuddin dan Kak Amelia Rahmawati selaku pemateri dari mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya.
semester 6 dengan topik sosialisasi pembelian otak melalui e-commerce. Bapak Muhammad Faizuddin dan Pak Amelia Rahmawati, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara webinar. Iya. Perkenankan saya Muhammad Faizuddin, mahasiswa dari Akademi Farmasi, dan nanti juga ada rekan saya Mbak Amelia yang juga akan memaparkan atau sedikit berbagi informasi mengenai apa sih e-commerce dan lebih dikhususkan lagi bagaimana pemanfaatan e-commerce untuk pembelian obat. Next. Nah, jadi e-commerce sendiri adalah pengembangan dari teknologi. Jadi teknologi itu dibentuk atau diciptakan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi tadi sempat disinggung dari pemaparan Buria, jadi ada pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Jadi sekarang tidak sulit untuk bagaimana sih kita belajar sendiri di rumah tanpa dibantu oleh guru, cukup dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia dan gampang untuk digapainya. Next. Nah, pemanfaatan teknologi banyak sekali ya. Jadi ini saya jabarkan cukup 3 sama 4 tadi sudah dipaparkan sama Buria. Jadi pemanfaatan teknologi di bidang telekomunikasi sangat dirasakan cukup pesat. Bagaimana dulu masyarakat hanya bisa berbagi informasi dari mulut ke mulut, lalu menambah jadi surat menyurat, sampai akhirnya sekarang bisa melalui handphone, bisa dengan video call. Lalu pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang dulunya berkas-berkas itu sangat dibutuhkan dalam rekam medis, khususnya di rumah sakit atau di klinik. Sekarang cukup dengan e-filing, gimana e-filing itu peminimalisan pemakaian kertas dalam kegiatan sehari-hari. Lalu ada pemanfaatan teknologi di bidang bisnis. Di sini sekarang bisnis itu sangat berkembang pesat, jadi tidak hanya masyarakat itu harus memiliki toko atau bagaimana, tapi sekarang masyarakat cukup dengan handphone dan jaringan internet, mereka sudah berbisnis dan juga bisa menjaring relasi kerja yang lebih besar. Next. Mbak Amel. Nah, sekarang masuk apa sih definisi dari e-commerce? E-commerce sendiri adalah kepanjangan dari electronic commerce. Jadi di mana semua jual beli dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Jadi di situ dan juga akhirnya masyarakat bisa mudah dalam melaksanakan jual beli. Kedua adalah contoh dari e-commerce tersendiri, dari banyak sekali contohnya. Jadi e-commerce itu dibagi 5 macam. Jadi ada customer to customer, business to customer, customer to business, dan masih banyak yang lain. Jadi yang mungkin sering dijumpai oleh teman-teman, mungkin ada yang tahu, mungkin sudah pasti merasakan apa sih e-commerce untuk sehari-hari. Bisa dibantu jawab di komen mungkin. Sambil nunggu jawaban, next slide Mbak. Nah, apa sih alasan dan manfaatnya e-commerce bagi masyarakat? Jadi dengan adanya e-commerce, masyarakat akan dituntut untuk lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan. Dan juga tren masyarakat yang sekarang lebih minim milenial, jadi semuanya apa-apa sudah bisa dibeli dengan
cukup dengan handphone dan jaring internet aja. Dengan adanya e-commerce, manfaatnya hemat energi masyarakat tidak perlu untuk datang jauh-jauh ke toko tersebut untuk membeli sesuatu. Fleksibel bisa dipergunakan 24 jam jika toko tersebut atau toko online tersebut bisa buka 24 jam. Lalu di situ ada lagi lebih murah. Jadi tak jarang ditemukan di beberapa toko online itu harganya lebih murah dibandingkan toko offline. Next. Nah, di sini saya mengkerucutkan ya. Jadi e-commerce kan sangat luas sekali karena kami berkecimpung di dunia farmasi. Jadi kita akan memberikan beberapa gambaran bahwa e-commerce itu juga merambah di dunia toko obat. Jadi ada beberapa toko obat yang sudah mengonlinekan barang dagangannya. Jadi masyarakat juga sangat mudah untuk menggapainya. Tersebut bisa melalui handphone, pemesanan melalui website, atau melalui aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh beberapa toko obat. Manfaatnya, e-commerce itu sangat menguntungkan sekali jika diterapkan dengan baik. Namun, di situ juga ada beberapa kendala. Nanti beberapa kendalanya akan disampaikan oleh partner saya, Mbak Amet. Next. Nah, banyak hal atau poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam membeli obat. Dari poin-poinnya sama seperti halnya kita membeli obat di offline. Jadi harus poin-poin apa aja nanti akan dijabarkan lagi oleh Mbak Amel lebih lengkapnya. Jadi setidaknya e-commerce ini sangat memudahkan masyarakat dalam membeli. Namun dengan kemudahan itu juga harus diperhatikan lagi apa aja yang harus diperhatikan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Amel. Next. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Mbak Amel. Mbak Amel, monggo. Baik, terima kasih untuk Pak Salis. Sudah terdengar suaranya? Sudah, Mbak? Sudah. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh kasus di Indonesia, yaitu kasus e-commerce pada peredaran obat tanpa izin edar secara online. Nah, kasus di atas tersebut ada dua masalah, yaitu masalah obat tanpa izin edar sama pengedaran obat dengan orang yang tidak memiliki keahlian tentang obat. Jadi dua masalah ini sangat berbahaya. Karena jika poin pertama, obat tanpa izin edar dan pengedaran bukan orang yang tidak memiliki keahlian obat, maka harus diwaspadai apakah obat itu sudah terdaftar di BPOM atau belum. Obat itu aman enggak sih untuk bayi atau anak atau untuk lansia. Nah, obat itu aman juga untuk dikonsumsi. Tapi tenang, ini ada tips bagaimana cara untuk memilih obat yang tepat dan aman. Tips yang pertama, memilih obat di toko obat online yang resmi dan terpercaya. Nah, sekarang kan situs web itu sangat banyak sekali toko obat yang membuka obat online. Tetapi harus diketahui, jadi jika ada toko obat yang benar-benar itu resmi dan memang ada toko obatnya, itu harus dilihat dulu nih. Yang kedua, yaitu untuk pembelian obat keras harus menggunakan dengan resep dokter. Nah, bagaimana sih melihat obat itu obat keras atau obat biasa yang boleh dibeli tanpa resep dokter? Nah, ini untuk lambang-lambang obat yang ada, yang boleh dibeli atau yang harus menggunakan resep dokter. Jadi, obat bebas itu berlambang berwarna hijau. Itu obat yang boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Dan ada obat bebas terbatas. Bebas terbatas itu boleh dibeli tanpa resep dokter, tapi tidak boleh banyak. Jadi, harus terbatas.
dan obat keras dan psikotropika dan obat narkotika. Sering sekali kan dengar obat psikotropika dan narkotika di televisi. Kenapa selalu banyak kasus untuk psiko dan narkotika? Nah, ini sering terjadi di masyarakat untuk penjual bebas psiko dan narkotika. Nah, untuk yang tips ketiga, hati-hati terhadap penawaran online dari sumber yang tidak jelas dan tidak diketahui. Jadi biasanya itu ada toko obat yang tidak pernah Anda ketahui, tetapi dengan menjual obat harga yang miring. Jadi lebih murah dari biasanya. Itu yang harus diperhatikan dan harus diwaspadai. Apakah obat itu benar-benar obat dengan kandungannya yang sama? Apakah obat itu bukan ilegal atau bagaimana? Harus diwaspadai. Biasanya obatnya itu sudah expired, sudah habis itu dijual dengan harga yang murah. Yang keempat, jika mengalami keluhan atau kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya periksa ke pusat pelayanan kesehatan sebelum membeli obat secara online. Jadi kita periksa dulu ke pelayanan kesehatan jika mengalami keluhan dan kondisi yang sudah drop atau bagaimana, itu harus periksa dulu, baru kita boleh beli obat secara online. Tetapi biasanya kalau beli obat secara online itu kita lihat dulu jika rumah kita dekat dengan apotek atau tidak bisa beli langsung di apotek, kita boleh beli online secara online di apotek yang dekat tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan beli obat online di toko-toko yang tidak dikenal. Yang kelima, periksa harga obat di toko online tersebut dan bandingkan harganya di pasaran. Jadi sangat banyak sekali di situs web yang tidak dikenal, itu harganya sangat miring dengan harga pasaran. Nah, kita harus curiga, apakah emang benar itu obatnya memang asli atau tidak? Ataukah obatnya sudah terdaftar di BPOM atau tidak? Setelah menerima obat dipesan, cek obat dengan yang benar. Jadi obatnya setelah Anda terima, Anda cek dulu. Obatnya memang obat ini, kandungannya seperti ini, expirednya panjang, dan harganya juga sama dengan harga pasaran. Jadi kita bisa lihat satu persatu. Nah, ini ada contoh obat yang harus diperhatikan agar obat yang kamu beli aman dan tepat. Nah, ini ada obat yang berlambang K, itu harus menggunakan resep dokter. Biasanya di toko obat online itu ada yang menjual tanpa resep dokter. Nah, itu yang harus diwaspadai juga. Apakah obat itu aman atau tidak? Kenapa kok obat yang berlambang K ini dijual bebas, padahal harus memakai resep dokter? Nah, yang ini adalah nomor batch-nya. Jadi dicek terlebih dahulu nomor batch-nya ini tertera atau sudah masuk di BPOM atau tidak. Nah, ini MFG date itu pembuatan obat pertama kali. Yang bawah ini ada expired date, yaitu obat tidak boleh diminum kurang dari bulan dan tahun itu. Dan di bawah sendiri biasanya ada HET. HET itu harga eceran tertinggi. Jadi kita bisa matokin harga, oh harganya seperti ini. Dan itu buat patokan juga biar membeli obat dengan aman pada toko obat online. Nah, ini ada ciri-ciri penipuan pada e-commerce ya. Ada 3. Yang pertama off comment. Jadi komennya dimatikan. Jadi kan biasanya kalau kita beli, biasanya kita nge-review, oh obat ini benar, obat ini bagus, obat ini seperti ini. Nah itu komennya dimatikan. Kenapa? Karena biar tidak ketahuan penipuannya. Jadi kalau kita beli, oh ini obatnya seperti ini, sudah expired dan lain sebagainya, kita bisa komen di situ, tapi komennya dimatikan. Jadi kita tidak bisa komen di situ. Dan
Yang kedua itu testimoni dan bukti transfer. Testimoni dan bukti transfernya tidak ada. Atau enggak sudah terlihat seperti bukan asli untuk bukti transfernya. Dan ada orang pajak. Dan di situ tidak ada orang pajak, itu yang harus diperhatikan. Ini untuk dari BPOM, yang harus diketahui yaitu biasanya cek dulu klik. Nah, klik ini punya kepanjangannya. Obat itu harus dilihat kemasannya, yang kedua labelnya, yang ketiga izin edarnya, dan yang keempat kadaluarsanya. Nah, bagaimana sih untuk mengecek izin edarnya? Apakah obat ini sudah terdaftar atau BPOM, itu bagaimana cara mengeceknya? Ada yang tahu enggak? Nah, ini klik Balai POM kalau nggak salah ya. ya, biasanya itu di sini https cek BPOM. Diklik aja di sini, nanti keluar seperti gambar yang pertama. Nah, yang sebelah sini itu ada nama produk, nomor registrasi, dan lain-lain. Itu bisa dipilih. Jika Anda ingin memilih namanya yang dimasukkan, nama produknya dimasukkan, silakan dimasukkan dan dicari. Itu ada nomor registrasi sekalian seperti gambar yang dua ini. Ini yang saya cari nama obatnya, dan ini nomor registrasinya. Atau boleh nomor registrasinya yang dimasukkan, nanti langsung dilihat di sini. Biasanya langsung muncul. Itu. Nah, tujuan dari materi di atas itu agar masyarakat lebih memahami apa saja yang harus diperhatikan jika ingin membeli obat di online. Jadi kita tidak boleh sembarang membeli obat di online. Kita harus tahu, oh ya di toko sebelah sini apoteknya menjual online obatnya. Berarti kita boleh membeli obat secara online di toko tersebut. Jika tidak, jangan membeli online sebisanya, nggih. Pastikan obat kamu terdaftar di BPOM dan aman untuk dikonsumsi. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan ke Mbak Talita, nggih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Saris Baizudin dan Kak Amelia Rahmawati untuk materi yang telah diberikan. Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Oh ya, ini lagi saya bacakan ya, yang sudah bertanya. Dari Retno RSA Sisia, pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan support belajar pada siswa? Soalnya seringkali teknologi digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti main game. Itu bagaimana caranya? Kemudian, kita tahu situs internet itu aman atau resmi, itu dilihat dari mananya ya. Silakan jawab mungkin. Ini pertanyaan pertama untuk saya berarti ya Mbak Talita ya. Bagaimana cara meningkatkan support belajar pada siswa? Soalnya seringkali teknologi digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Contohnya main game. Oke, ini mungkin untuk adik-adik di bawah SMA. Bisa jadi untuk TK, karena sekarang kan adik-adik yang bahkan belum sekolah pun sudah bisa mengoperasikan HP, sudah bisa main game, main YouTube, dan main segala macamnya. Nah, kalau dari kacamata saya, pasti di sini peran besarnya adalah peran besar orang tua, ya, yang tugasnya untuk mengawasi adik-adik ini tadi, apa saja yang dimainkan dari HP-nya. Dan sebenarnya kalau untuk adik-adik yang sebelum sekolah, ya ini pro kontra, tergantung orang tuanya apakah membolehkan main HP atau tidak, gitu ya. Kalau misalnya
lebih banyak kerugiannya, saya rasa lebih baik jangan dulu. Tapi kalau bisa mengawasi atau bisa mendampingi adik-adik itu pada saat menggunakan HP, ya tidak ada masalahnya. Kalaupun digunakan untuk main game, ya diarahkan gamenya bisa lebih yang edukatif gitu. Jadi ada manfaatnya. Karena kita tidak bisa memaksakan penggunaan HP handphone itu tadi untuk pembelajaran yang seperti pembelajaran di kelas. Jadi sifatnya sangat formal. Ya karena HP sifatnya portable dan fleksibel itu tadi tidak masalah kalaupun yang dimainkan adalah game, tapi bisa diarahkan gamenya itu game yang bersifat edukatif. Jadi tidak hanya main game saja, bisa belajar juga dari kegiatan tersebut. Gitu, ya. Kalau dari saya, mungkin ada pandangan yang berbeda, monggo silahkan di-sharing. Untuk pertanyaan kedua ini berarti untuk teman-teman ya, silakan mungkin bisa dijawab. Mohon maaf Bu, ini ada lagi dari Iswati RSUD Ibnu Sina. Link yang digunakan untuk belajar bahasa Inggris untuk anak-anak apa ya Bu? Oh, mungkin maksudnya aplikasi ya, aplikasi yang untuk anak-anak. Kalau Sepertinya iya aplikasi. Sebenarnya banyak sekali Bu untuk aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk belajar. Tergantung aplikasinya itu mau bersifat pembelajaran yang fokus belajar. Jadi gamenya itu proporsinya itu sedikit. Itu tadi yang saya sampaikan ada Duolingo, Memrise, sama Lingualeo. Lingualeo itu range-nya bisa dari beginner, jadi dari paling awal belajar bahasa Inggris. Ya, jadi kalau belum belajar bahasa Inggris sama sekali bisa menggunakan itu. Itu yang untuk pure belajar ya, jadi tidak ada gamenya sama sekali. Tapi kalau untuk adik-adik yang belum sekolah, biasanya kita tidak bisa memaksakan untuk mengerjakan kegiatan yang seperti itu tadi. Saya kayak game apa memasak kan ada ya di HP sekarang. Nah, bertahap kegiatannya dari yang tergantung penggunanya. Begitu. Kalau yang mungkin pure belajar tadi bisa menggunakan Lingualeo, Duolingo, Memrise gitu. Ada lagi, Mbak? Ada Bu. Ini dari Goman Nurrohman, pertanyaan situs yang recommended untuk anak usia SMU. Situs mungkin aplikasi juga ya maksudnya. Ini tadi kan saya fokusnya ke aplikasi. Tergantung kebutuhannya. Ini Bapak nggih, Pak Goman nggih. Tergantung kebutuhannya, ingin belajarnya fokus di mana. Misalnya kalau mau fokusnya ke listening, tadi ada Elo itu ada 2, ada aplikasi, ada webnya juga. Kalau kebutuhannya di reading, untuk membaca, misalnya kalau untuk pembelajaran mandiri kan kita tidak seformal di kelas, ya. Jadi membacanya kita bisa berlatih membaca novel dalam bahasa Inggris. Tadi ada Wattpad, ya. Di situ ada banyak sekali kumpulan-kumpulan cerita berbahasa Inggris. Nah, saya rasa kalau untuk teman-teman dari SMA, SMK sederajat bisa ya melatih reading skill-nya dengan cara membaca short stories ataupun novel dalam bahasa Inggris. Kalau untuk
speaking tadi sudah saya sampaikan. Kalau speaking harus praktek ya, mau tidak mau harus praktek. Kalau di kelas kita punya teman yang kita bisa ajak ngobrol dalam bahasa Inggris, tapi kalau di luar kelas kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi beberapa pembelajar bahasa Inggris dari beberapa negara itu menggunakan aplikasi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ada The Mixer atau Learn English yang ada webnya, ada aplikasinya. Jadi semua yang sama-sama tahu, oh saya pengen menemukan partner yang bisa diajak berlatih ngomong bahasa Inggris, ya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi mereka yang menggunakan aplikasi tersebut seperti di Facebook kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di Facebook kan ada orang yang menggunakan Facebook juga. Nah kita bisa menginvite sebagai teman, lalu kita bisa ngobrol bareng menggunakan bahasa Inggris. Mereka juga bakal menyadari juga yang mereka ajak ngobrol itu juga belajar bahasa Inggris, jadi tidak perlu malu atau sungkan. Itu nggih. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan materi pertama. Saya kira cukup ya. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan materi yang kedua. Ini dari Dini RSSG. Apakah aman untuk orang awam pembelian obat secara online tanpa pemeriksaan dokter? Karena kan kita hanya tahu keluhan saja, tetapi tidak tahu pasti diagnosanya sesungguhnya. Monggo dijawab Mbak Amel atau Pak Salis. Oke, saya coba bantu jawab ya. Mungkin nanti Mbak Amel bisa nambahin. Jadi untuk pertanyaan dari Budi ini tadi terkait dengan orang awam aman kayak beli obat online. Pertama tadi yang disampaikan Mbak Amel adalah cari situs resmi yang bisa melayani obat secara online seperti Halodoc. Halodoc kalau setahu saya di situ juga ada konsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya. Jadi sebelum membeli obat online biasanya ada beberapa dokter yang bisa ditanyai mengenai penyakit apa yang sekarang yang lagi dirasakan. Jadi dari konsultasi itu mungkin bisa sekalian beli obat melalui Halodoc tersebut. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan Mbak Amel? Silakan Mbak Amel, mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Itu tadi ada yang untuk yang aman, yang bergandeng atau yang bekerja sama dengan BPOM itu biasanya Klik Dokter, Halodoc. Itu yang aman dan bekerja sama dengan BPOM. Jadi bisa konsultasi langsung di Halodoc atau Klik Dokter. Jadi di sana bisa konsultasi apa aja keluhannya, boleh beli obat sekalian di situ juga boleh. Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian ini ada dari Davina Atala, SMK Farmasi Bojonegoro. Bagaimana cara mengenali bahwa obat yang kita beli secara online itu benar-benar aman untuk dikonsumsi, karena kadang ada beberapa obat yang kandungan obatnya tidak sesuai dengan keluhan yang dirasakan, atau kadang obat tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya. Monggo dijawab. Mohon menjawab ya. Untuk hal seperti itu, nah kita makanya untuk diharuskan untuk di situs web yang resmi, jadi yang bekerja sama dengan BPOM, seperti Klik Dokter atau Halodoc. Jika ada obat seperti itu, kita bisa melaporkan di BPOM langsung. Jadi situs mana yang melakukan hal seperti itu, berarti kan itu sudah melanggar undang-undang. Jadi kita harus cek, walaupun itu situs yang digandeng oleh BPOM, tetap kita harus mengecek obat itu memang benar-benar
resmi atau tidak. Kita juga bisa kok lihat situs BPOM untuk nomor registrasinya atau nama obatnya, kita juga bisa lihat di situ juga. Jadi kita cek juga. Dari kemasannya aja itu sudah bisa dicek. Oh iya, kemasannya emang benar seperti ini. Biasanya ada obat yang memang kadang satu strip itu sudah ada satu tabletnya. Jadi satu tabletnya itu tidak ada. Jadi satu strip nggak ada satu tablet, jadi tinggal 9 tablet aja. Itu sudah bisa dilaporkan di bagian BPOM ataupun di bagian apoteknya juga boleh. Jadi langsung ditangani dengan BPOM. Jadi seperti itu. Monggo Pak Salis bisa ditambahkan. Iya, dari pemaparan Mbak Amel tadi sudah cukup jelas ya tentang bagaimana cara mengeceknya. Jadi BPOM sudah menyediakan link, menyediakan situs bagaimana masyarakat awam bisa mengecek terlebih dahulu. Jadi sebelum digunakan tetap kita harus cermat ya dalam membeli apapun sih sebenarnya. Terlebih lagi tentang expired date. Jadi expired date juga dilihat kemasan sama dilihat di BPOM-nya itu sudah terdaftar apa belum. Saya rasa cukup itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Adistia Eka, SMK Farmasi Bojonegoro. Apakah boleh orang awam menjadi reseller dalam toko obat online? Mohon jawabannya, terima kasih. Saya bantu jawab ya. Reseller ini kalau yang saya tahu untuk menjual obat itu ada persyaratannya. Seperti kalau toko obat berizin itu juga ada syarat-syaratnya. Meskipun hal itu seperti itu, pasti mereka juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak terkait ya. Jadi saya rasa kalau orang awam menjual bebas obat, apalagi terutama obat keras, itu saya rasa menyalahi aturan. Kalau hanya obat bebas ya, mungkin sebenarnya sih kurang tepat, tapi beberapa masyarakat kita menjalankannya, seperti menjual obat Paramed. Itu sebenarnya yang lebih benar kita belinya di toko obat berizin sebenarnya. Tapi masyarakat kita sudah banyak yang mengambil alih sedikit demi sedikit tentang penjualan obat tersebut. Gitu. Yang saya sarankan kalau menjadi reseller lebih baik jangan obat deh. daripada kena aturan dari atau kena kadang BPOM juga apa ya ngecek ya gitu ya di situs online itu ada nggak ya menyalahi aturan. Takutnya kalau kena BPOM masalahnya akan makin panjang. Mungkin itu. Ada tambahan Pak Amin? Sudah cukup jelas. Tadi juga sudah disinggung di PPT tadi, nggih. Ada kasus yang tidak ada orang yang tidak keahlian obat menjual obat dengan sembarangan, itu akan terjadi seperti itu. Jadi harus membeli obat di toko yang resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari semua pemateri yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Teman-teman, selanjutnya akan ada acara yaitu sesi foto bersama. Sebelumnya mungkin itu di kolom chat ada link untuk absensi webinar. Silakan diisi untuk peserta. Foto bersama ya, silakan tim dokumentasi bersiap-siap. Pesertanya mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu ya kameranya. Minta tolong untuk peserta diaktifkan dulu kameranya, kita mau foto bersama ya. Tidak ada. Tim dokumentasi sudah siap ya.
Silakan untuk difoto bersama. Mbak Wita Bisa mungkin. dihitung ya, Baik. Dihitung ya. teman-teman bisa siap-siap. Siap-siap ya, teman-teman. Untuk yang slide pertama, silakan 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk yang slide ketiga, 1, 2, 3. Saya kira cukup ya. Terima kasih untuk tim dokumentasi. Selanjutnya, sambil peserta mengisi presensi dan kuesioner yang telah dibagikan link di kolom chat, mari kita simak sejenak untuk penyampaian promosi dari Akademi Farmasi Surabaya yang disampaikan oleh tim promosi Akademi Farmasi Surabaya. Baik, terima kasih Mbak Talita dan terima kasih para pemateri dan peserta. Mohon maaf, masih azan, apakah dilanjut atau menunggu azan terlebih dahulu? Menunggu azan nggak apa-apa, Bu. Oke, menunggu azan dulu ya. Terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan. Di sini saya Safira sebagai perwakilan dari tim promosi pendaftaran mahasiswa baru Akademi Farmasi Surabaya pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, sebelum melanjutkan informasi-informasi dari PMB Akademi Farmasi Surabaya, mari kita lihat video profil dari Akademi Farmasi Surabaya. Bergerak. Kita berpindah dan beradaptasi dengan dunia. Bergerak menghasilkan perubahan untuk mencapai tujuan. Dengan semangat perubahan dan visi menjadi perguruan tinggi kesehatan di bidang farmasi, Akademi Farmasi Surabaya hadir dengan mengedepankan iptek bertaraf nasional. Akademi Farmasi Surabaya berdiri sejak 31 Desember tahun 2010 dan beralamatkan di Jalan Ketintang Madya nomor 81 Surabaya. Di bawah naungan Yayasan Kefarmasian Surabaya, Akademi Farmasi Surabaya hadir dengan membawa misi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian berbasis farmasi.
proses kegiatan pembelajaran. 6 semester, kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Akademi Farmasi Surabaya telah mendapatkan akreditasi B. Dan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan profesional serta siap menghadapi dunia kerja, Akademi Farmasi Surabaya memberikan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di beberapa rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan Akademi Farmasi Surabaya. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Rumah Sakit Jiwa Surabaya, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, Dinas Kesehatan Kota, Apotek Kimia Farma, dan lain-lainnya. Serangkaian pelaksanaan kegiatan PKL diperuntukkan mahasiswa agar siap terjun di dunia kerja dan wirausaha. Akademi Farmasi Surabaya dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang sangat memadai, seperti Laboratorium Farmakognosi, Laboratorium Kimia, Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Komputer, Perpustakaan, dan Apotek Pendidikan. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dibentuk unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang menarik bagi mahasiswa. Di antaranya, paduan suara, seni tari, silat, dan lain-lain. Akademi Farmasi Surabaya mengalami peningkatan dalam penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Karenanya, kami melakukan pengembangan dalam infrastruktur guna melengkapi fasilitas yang ada. Kami percaya, dengan perubahan yang kami lakukan dapat membuat Akademi Farmasi Surabaya mampu bersaing secara nasional. Bu Safira, suaranya tidak keluar, Bu. Oke, mohon maaf Bu Ria. Baik, di sini Akademi Farmasi Surabaya, saya lanjut ya. Akademi Farmasi Surabaya ini menerima 4 jalur pendaftaran, yaitu bidik misi, rekomendasi, umum, dan prestasi. Kalau yang bidik misi, itu untuk program beasiswa mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya yang ditujukan untuk calon mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu secara ekonomi. Kemudian jalur rekomendasi ini untuk jalur bagi mahasiswa yang alumni dari SMK Farmasi Surabaya atau sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Kefarmasian Surabaya seperti Al-Falah Ketintang, SMA Al-Falah Ketintang, atau SMK Farmasi Surabaya. Nah, untuk jalur umum sendiri, itu dapat diikuti siswa dari SMK atau SMA sederajat, baik farmasi maupun non-farmasi. Kemudian jalur prestasi, itu ditujukan pada mahasiswa atau calon mahasiswa yang berprestasi, dengan cara ditunjukkan
raport, nilai raport, atau sertifikat penghargaan yang pernah diterima. Kemudian dari tanggal-tanggalnya itu, Akademi Farmasi Surabaya itu pendaftarannya dibuka menjadi 2 gelombang. Itu gelombang pertama sudah dimulai sampai tanggal 10 Mei 2021 untuk jalur bidik misi, rekomendasi, dan prestasi. Kemudian yang jalur umum berakhir pada tanggal 5 Juni 2021. Itu untuk gelombang 1. Kalau yang gelombang 2 itu sudah dimulai dari 11 Mei sampai 28 Agustus. Untuk jalur bidik misi, rekomendasi prestasi, dan jalur umum. Nah, biaya pendaftarannya ini sebesar Rp300.000, kalau biaya perkuliahannya itu sekitar 46 atau 47 juta. Itu sudah sebiaya pendaftarannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan di Akademi Farmasi Surabaya, bisa nanti ditanyakan ke tim pendaftaran Akademi Farmasi Surabaya melalui narah hubung yang nantinya di slide terakhir akan ditampilkan. Nah, keunggulannya Akademi Farmasi Surabaya ini apa aja? Jadi kita ini merupakan D3 Farmasi di Surabaya yang sudah terakreditasi B oleh BAN PT dan Lemkes PT. Kemudian kami juga memiliki fasilitas perkuliahan yang lengkap dan memadai. Tenaga pendidiknya juga berasal dari luar maupun dalam negeri. Kemudian memiliki SDM interaktif dan mencetak mahasiswa siap bekerja, unggul, dan berkarakter. Dan juga kami memiliki banyak alumni yang bekerja di lahan kerja swasta maupun pemerintahan. Jadi kalau misalnya alumni Akademi Farmasi Surabaya ini mau lanjut ke S1 juga bisa, atau mau bekerja juga bisa. Kita akan mengarahkan. Nah, sistem perkuliahannya sendiri dibagi menjadi 2. Kalau yang pagi jam 8 sampai jam 16, yang sore itu mohon maaf salah ketik, jadi sebenarnya jam 15.30 sampai jam 21.00 atau jam 9 malam. Nah, ini narah hubungnya, bisa langsung datang ke Akademi Farmasi Surabaya di Jalan Ketintang Madya nomor 81 Surabaya, atau di belakangnya SMA Al-Falah Ketintang, atau dekat dengan Rumah Sakit Bakti Husada, atau dekat dengan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Teleponnya berikut yang ditampilkan di slide, kemudian ada juga websitenya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, juga bisa dilihat di IG Akademi Farmasi Surabaya, yaitu @akfarsby, kemudian YouTube Akademi Farmasi Surabaya, Facebook juga, dan Twitternya juga sama dengan IG-nya. Jadi jangan lupa di-follow, di-subscribe, di-add, atau di-follow juga Twitternya. Ditunggu kabar baiknya. Sekian dari tim promosi pada siang hari ini. Semoga ada yang berminat masuk ke Akademi Farmasi Surabaya ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Safira sudah menyampaikan promosi dari tim promosi Akademi Farmasi Surabaya. Untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman peserta yang mendapatkan door prize. Jadi ada 3 peserta yang beruntung dapat door prize, yaitu yang pertama kategorinya pengamat terbaik dari awal webinar sampai akhir, yaitu atas nama Sinta Yulianti. Selamat ya, nanti dihubungi oleh panitia untuk lebih lanjutnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan terbaik, ada 2 orang yang terpilih, yaitu dari SMK Bojonegoro atas nama Adistia Eka dan Davina Atala. Selamat ya, nanti akan dihubungi oleh panitia Terima kasih, untuk Kak. lebih lanjutnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih ya sudah mengikuti webinar pada siang hari ini untuk 3 orang yang beruntung dapat door prize tadi. Alhamdulillah sampai kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini
dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekian dari webinar kuliah pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan teknologi di era milenial. Saya sebagai moderator mewakili seluruh panitia dan pemateri mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja selama kegiatan webinar berlangsung. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.